Emang lu gak pernah gini-gini? Gak pernah lu. Berarti lu first time dong? First time ini. First time sama gue lu. Hah? Ini ini. Halo Audio Lovers, balik lagi sama gue Kevin. Oke, sekarang gue ada di markasnya Andre di Brem-Brem. Gue meminta tolong sama Ludre, langsung aja deh. Gue minta tolong sama Ludre untuk mereview yang di depan kita ini. Ini bukan headset ya, tapi IEM, in-ear monitor. Ini si Andre, dari kita datang nih, si Andre itu nggak ngedengerin in monitor ini, sama sekali. Searching pun nggak? Nggak. Jadi gue nggak tahu sama sekali ini. Tadi kita habis makan siang, habis itu langsung kita take ke sini, dan kita nggak buka-buka, nggak minta Dre, tolong dong lo dengerin lagi atau apa gitu. Nggak sama sekali nggak. Jadi gue mau minta kita media audio itu minta tolong sama lo Dre untuk honest review keempat produk ini. Oke. Nanti yang kita bakalan nilai itu yang kita minta review adalah build quality-nya. Apa aja sih yang di dalamnya menurut lo sebagai pembeli? Sebagai user nanti ya. Lo sebagai user setelah lo beli ini, gue minta lo untuk menilai build quality-nya satu, terus sama dari suaranya udah pasti dong. Dan gue minta lo untuk tebak harganya berapa. Dan lo rating 1 sampai 10. Berapa? Berarti yang unboxing juga dikit ya, kurang lebih ya? Dikit aja. Ya lu buka lah. Ya buka, kayak gue beli nih barang gitu, gue pakai, gue coba gitu. Ya, lu coba, lu pakai, lu dengerin, lu nilai, karena gue nggak berani untuk nilai sendiri karena ya kuping gue masih amatir. Ini kan masih jiwanya muda, lebih kecil dari gue umurnya. Dia bisa nyeting, udah bisa nyeting audio, ya gue berpikir udahlah gue sama dia aja untuk nge-review hasil audionya gitu loh. Nah, Audio Lovers, kita bakal ngetesnya itu pakai DAP ya. DAP. Kita pakai DAP, kita dikasih pinjam sama Kasei. Itu yang M6 yang versi 21. Ini produknya. Nah, di lagu ini tadi gue udah minta sama si Andre, gue minta dong lagu yang biasa lu dengerin. Langsung aja si Andre untuk melihat di produk yang pertama. Ini ada QKZ XSD. Ini Hi-Res Audio ya? Sound Club. Baru buka, thank you. Sama-sama bro. The future of audio. By the way, gue boleh ngobrol dikit nggak sih? Ngobrol lah. Gue juga sebenarnya pengguna earbuds wireless ya. Gue nggak pernah pakai yang IEM gitu, in-ear monitor kayak gini. Jadi ini first time experience juga gue buka produk IEM, ngenalin langsung gitu. Oke, lo ada tahu nggak maksudnya kalau misalkan in-ear monitor ini sama headset yang biasa beda gitu? Enggak. Gue pernah lihat sebelum gue beli earbuds yang gue pakai pribadi. Cuma gue nggak pernah nyari tahu gitu yang ini kan secara desain mirip earbuds tapi kita bisa bilang beda gitu ya. Gue nggak pernah nyari tahu sih. Feel lo pas pegang ini? Earbuds biasa. Jujur ya, kalau megang earbuds biasa, cuma yang paling penting nanti kayaknya pas kita dengar deh itu. Nah, ini dia nih, kabel lucu sih. Ini juga ngaruh kan? Ngaruh banget. Di car audio juga kabel itu sangat berpengaruh. One of the biggest parts di seluruh audio gitu. Karena kan dia yang nge-transmit signal nih, ngirimin signal audionya. Nah, terus juga buat yang kalau tertarik sama beli IEM atau earbuds ya, ini penting banget loh. Lu pakai nggak? Pilih lah. Pilih kan pasti. Karena mungkin banyak orang yang mikir, gue pakai ginian sakit di kuping. Terus ya berarti nggak cocok. Iya, dan gue pernah nyoba, gue pakai karet yang kegedean, bassnya nggak keluar. Oh, harus ngeplok banget dong. Jadi harus pas yang fitin sama kuping kita, tapi jangan sampai nyakitin. Wih, pas. Ya. Ya, tuh. Oke. Enak kan? Apa? Ini padat banget loh, gue nggak bisa denger apapun. Oh. Iya, lu ngomong ini sebelah gue. Kayak. Oke. Bassnya paten banget. Low bassnya effortless. Gebukan bassnya enak. Cuma beberapa frekuensi mid agak over. Ini flat ya? Flat. Oke, dah.
Oke. Udah. Lu mau coba dengar? Enggak. Biar lu aja. Ini menurut lo, QKZ ini ZXD, build quality-nya kayak gimana? Sewaktu lu buka, apa earbud-nya, build quality-nya ini, kabelnya. Oke, first impression ya, tadi pas pertama kali dibuka, box kayak gini, jujur agak nothing special ya. Karena kalau kita ngomong dari desain boxnya zaman sekarang gitu men, iya first impressionnya kayak nggak ngasih kesan wah gitu ya. Terus pertanyaan gua, lu mau pakai bahasa apa di depan nih? Pilih salah satu aja. Gitu. Karena sebenarnya biasanya nonjolin sih spek ya di depan. Tapi dia ngasihnya ya speknya cuma 10 mm dual powerful magnet. Terus gue kepo sama spek, dia nggak ngasih ada spek di sini, nggak tahu ya ada buku manual atau enggak juga. Adanya sih di web sih. Di web ada ya? Ada di web. Kalau karet-karetannya sih tadi gue pegang kan cukup basic ya, maksudnya kalau karet, gue juga nggak tahu sih bedain karet earbuds. Tapi overall ya harus tahu harga. Oke. Suaranya gimana menurut lo? Oke, kalau suara itu material belum tadi dikit. Gue suka transparannya. Oke. Itu aja. Selebihnya buat yang lain, buat feel dipegang, materialnya jujur agak berasa cheap. Tapi kalau dilihat sama orang nih, orang nggak tahu, nggak megang gitu ya. Apalagi yang memang nggak ngerti audio ya, nggak ngerti produk, pasti ngeliatnya kayak, keren banget gitu. Terus untuk suara, yang paling nonjol itu bass. Makanya nih kalau misalkan dia ada spec sheet-nya, kita bisa lihat kurva. Lu mau lihat sensitivity-nya atau lu mau lihat frekuensi responsnya? Nah, frekuensi respons sih, at least dari situ dulu aja ya. Kalau ini buat kita denger lagu kita persimpelnya bahasanya ya. Buat denger lagu hip hop, R&B, terus yang lebih banyak bass gitu, itu enak. Tapi kalau buat denger pop, menurut gua agak kentang. Karena kalau pop itu suara mid to high-nya dia sama mid to low-nya itu menurut gua ya agak kepisah. Jadi high-nya agak garing dikit, tapi untuk mid-nya itu tebel. Yang gue denger begitu, gitu. Dari beberapa lagu yang gue denger juga kayak gitu. Jadi antara instrumen sama vokal orang ngomongnya jelas sih buat didengar. Tapi kayak agak lebih jauh dibandingkan instrumen. Instrumennya lebih nonjol di depan. Oke. Gitu. Mampus kan? Terus detail kan? untuk frekuensi agak tingginya, kayaknya di ujungnya tuh dia nggak jatuh banget ya. Maksudnya frekuensi tinggi tuh ada, cukup detail tapi nggak nusuk gitu loh Pak. Oke, kira-kira harganya berapa ini? Hi-res audio ya. Menurut gua karena fitur hi-res audionya harusnya di bawah 3 juta. Precise, angka precise menurut gua. Boleh ngomong kasar kan? Ngomong aja. Agak Honest sulit review ya. kok ini. Agak sulit ya. Zaman sekarang banyak hi-res audio tapi dapat kabelnya kayak gini. Nggak tahu juga sih, cuma nah ini nih lu pegang materialnya kayak gini nih, lu tau mainan-mainan dari Cungko. Ya itu. Sorry itu saya mohon maaf ya. Aduh, aku takut. Iya. Tapi nggak maksud negatif. Gitu loh, materialnya tuh kayak gini banget. Menurut lu dengan quality suara yang kayak begini, yang tadi lu sebutkan dan jabarin tadi, kira-kira harga berapa? Oke, 1,5. Kunci ya, harga 1,5. Oke, ini produk pertama dan lu kasih rate dari 1 sampai 10 berapa? Secara keseluruhan ya nilainya Secara ya. keseluruhan. Dari desain semuanya sampai hasil suara. Mungkin 6,5. 6,5. Udah ya, di lock ya. Harganya berapa tadi? 1,5. 1,5. Kita bakalan review lagi satu produk dari KZ ESX. Oh, ini dari depannya desainnya kayaknya agak-agak ini futuristik ya. Oh iya loh. Gue berasa kayak Iron Man pakai ini cuy nanti. Kenapa ada koin nih? Kan gue juga tadi ngeliat itu. Nah gue baru lihat ini nih tadi. Nggak ini sih, iya benar. Gue ngeliat kok ada koinnya keren. Nah sempet dibuka tuh. Nah, gue cuma ngeliat gitu doang. Don't forget the purpose of using earphone is to enjoy music. Oke, gue tagih kata-kata lo di sini. Sebagai customer, bener dong? Oh, kalau ini sekarang ada spesifikasinya. Ini frekuensi 20 up to 40 kHz, impedance 22 ohm, harusnya lebih enteng. Frekuensi tingginya harusnya bisa lebih bagus, seharusnya. Ya kan data, tapi ya kita nggak pernah tahu ya. Dan ini koinnya itu yang 10 anniversary dia. Oh berarti special edition kali ini maksudnya? Mungkin, 10 anniversary edition.
Oh iya benar, the 10th anniversary Sinsar Work. Iya kan? Makanya dia kenapa ada goldnya. Terus dia built-in 12 mm super dynamic unit. Harusnya low bassnya lebih bagus dibandingkan 10, tapi 10 lebih enteng. Ini ngomong dimensi ukuran ya, gue bukan ahlinya di beginian. Lo kalau pakai ini di publik agak gelisah sih. Kayak cewek benerin rambut kadang. Gitu tuh. Iya gak sih? Iya, gue dari tadi depan kamera jadi gelisah gue. Rasanya kayak mobil gua. Sumpah. Nanti lu bakal coba, lu ngerti maksud gua nanti. Oke. Kok gue kayak happy denger pakai ini. Sumpah, didengarnya effortless. Nah, dia ukuran drivernya 12 mili ya. Ini 10. Bass rendahnya dia lebih berasa. Terus effortless. Tapi untuk punch dari gebukan bass ini lebih gebuk nih. Oke. Ngepet nih orang bikin gue penasaran. Gue sama sekali belum dengerin loh Audio House. Sama sekali gue belum dengerin. Jadi purely si Andre ini kita dateng, kita habis makan, terus minta dia dengerin. Itu. Nggak heran sih karakternya ini kalau gitu. Speaker gue Jerman mobil. Makanya tadi pas di awal lu bilang, ini kenapa jadi kayak mobil gua, gitu. Ngepet. Dia nggak denger. Aduh enak banget. Ntar lu tes lagu lain lu, kayak Slow Brother. Fix, sumpah ini mobil gua banget. Kalau kalian pernah pakai speaker Flux, suara mirip. Oh, oke. Oke. Menurut lo pertama build quality-nya kayak gimana? Jujur sih basic sih. Yang bikin agak spesial di material paling cuma tambahan karet di kuping. Jadi pas dipakai dia berasa lebih nyantol ya. Terus Ketimbang yang ini lebih lentur. ya, ini lebih loose gitu kan. Dan apa namanya? Secara keseluruhan karet sama transparan mirip-mirip lah ya. Ini Bedanya juga ini kalau nggak salah ada fan hole nih. Iya, ini juga ada fan hole. Ya, tapi emang nggak apa ya? Nggak sumpek. Oke. Gitu ya, karena gue pernah pakai earbuds yang biasa udah nyoba 2 merek gitu. Ini berasa lebih light di kuping. Gitu, nggak berasa sumpek. Build material ya, dibilang sih kalau kabel kayak 11-12 sama ini biasa aja. Nothing special. Produk jujur ini desain gue nggak suka. Selera ya, tapi ya cuma yang kalau suka kayak tema Iron Man, futuristic, Tron gitu-gitu ya, mereka pasti suka. Oke, buat profil suara nih, bisa dibilang cukup balance. Dan mungkin beberapa orang yang suka suara yang pasti gitu ya, bilangnya agak banci. Nanggung gitu. Tapi poin plus dari ini, kalau misalkan kita mau ganti-ganti genre lagu, dia masuk gitu, kayak apa namanya, nggak bikin kita mikir, terus lebih gampang buat didengar sih menurut gua. Gitu, karena kalau yang ini kan tadi high sama midnya tuh kayak agak ada 2 layer yang berbeda gitu. Cuma kalau ini secara layer suaranya semuanya proporsinya barengan. Jadi kayak low, midnya sama high-nya itu tuh kayak proporsinya tuh sama, karakternya sama. Kalau ini kayak beda karakter. Gitu, jadi kayak high-nya karakternya speaker apa nih Twitternya, kalau speaker Tway gitu ya, midnya di mix pakai speaker apa gitu. Cuma kalau yang ini totally nyambung semua. High-nya adem, mid-nya adem, low-nya adem. Cuma untuk punch dia kurang. Bassnya kurang, tapi untuk low bass, dia low bassnya enak banget gitu. Mungkin balik lagi ya, karena ini driver 10 mm, ini 12. Kan lebih gede tuh. Ya. Otomatis buat dia gerak akan lebih nggak segesit ini ya. Kalau ini jeduknya bagus nih. Kita denger apa namanya tuh, kick drum. Dep. Nah itu depnya tadi tuh gua sampai kayak gitu kaget. Cuma kalau ini tuh kayak dek gitu. Cuma kalau kita dikit ya. Ya, kalau kita denger audio bassnya kayak jer gitu. Nah, itu enak banget. Layer kayak gitu bisa ngerasain ada frekuensi tuh kayak gitu. Oh. Gitu loh. Oke. Iya begitu. Overall semuanya biasa aja. Oke. Dari harga
Nah ini susah nih. Oke, kalau dari harga kayaknya ya gue nggak bisa ganti ya, udah di lock ya. Ya nggak apa-apa, lu bisa tuker juga nggak apa-apa. Gue cuma mau tahu aja ini berapa. Dari menurut pandangan lu, kita anak muda nih, kalau misalkan dikasih denger ear monitor kayak begini, kita tebak aja harganya berapa. Oke. Ini pasti lebih mahal. Berarti gue naikin ini 2 juta. Ini 1,5. Oke. Oke ya, lu jangan kaget bentar. Oke ya, berarti yang ini terbalik nih berarti. Posisi ini kedua, ini pertama. mana? Ini lebih mahal, lebih murah. Ini lebih mahal, ini lebih murah. Oke, rate-nya dari 1 sampai 10 lo kasih berapa? 8. Ini 6,5. kok masih? Oke. Barang yang ketiga, ear monitor yang ketiga. Kita sekarang buka Lea dari 3 Point. Ini gue lihat dulu dikit ya. Itu lebih gelap, lebih serem ya. Gue suka nih kayak gini-gini. Warnanya hitam, simple, straight to the point. Oke, di luarnya nggak ada apa-apa lagi. Nggak ada, simple banget. Ini dapat. Gue nggak tahu namanya sebutnya apa ini. Menahan kuping lah ya kita sebutnya. Earpiece-nya sama, dapat 3 juga. Nah ini gue suka nih, nggak monoton nih. Dia kabelnya berbeda sendiri. Nah ini ada tulisannya. Nah gini dong bro, kalau bikin produk bro. Gak ada kiri kanan. Iya, ya lu pikir. Coba kalau misalkan gue awam gitu ya. Kan kalau kayak gini gue tahu gitu. Oh biasa kalau ada ginian nih buat di kanan nih gitu. Lebih aman gitu ya. Kalau seandainya kita pergi kemana-mana kan udah nggak mungkin bawa boxnya nih. Pasti kita masukin tas atau masukin apa. Kalau seandainya kelipat atau apa gitu loh. Ketimpa barang ini kabelnya nggak tahu sih kalau ketimpanya di sininya ya. Tapi at least kalau masukin dalam celana dia lebih aman gitu. Oh, ini gold plated, silver plated. Oke, ini silver ya. Wah, harusnya mahal dong. Harusnya ya, tapi suaranya tidak berkata seperti itu. Ini fix lebih murah. Berarti gue salah harga ini, tapi ya udahlah. Oke. Soalnya lu ngomong kedengeran, tapi volume kekerasan yang gue denger sama sebelumnya tadi gue pakai ini. Oke. Ya. Ya lagu startup sama ya, Passions by Guns N' Roses. Nah, ini volumenya harus lebih tinggi di compare sama ini. Buat dapetin kekerasan yang sama. Ini ruangnya nggak terlalu luas pas kita dengar tadi ya. Gue belum bahas juga itu tuh. Biasa kalau kita dengar pakai earphone, kita tuh bisa nge-feel ruang ambience lagunya gitu ya. So far ini yang paling luas nih kayaknya. Oke. Menurut lo nih ya, yang sorry di pause dulu. Bukan cuma hanya mobil yang lo bisa laid back, suara rada maju, rada mundur, rada naik, rada turun, di bawah banget. Ternyata di ear monitor, oh bisa sama. Karena basicnya itu sebenarnya kayak kita ngomong dari crossover aja bisa ngaruh kan. Gitu. Jadi kayak apa namanya, potongannya kayak gimana nih? Potongan crossover ketemu mid sama high-nya mau lebih di atas, mid sama high-nya ketemunya di bawah, kan balik ke spek juga tuh. Nah, itu bisa ngaruh ke keseluruhan. Oke. Cuma kalau ini kan kita nggak tahu ya crossover segala macam, nggak perlu diperduliin. Karena kita cuma beli barang, enak atau enggak gitu. Suara detail, cuma jentringan gitarnya agak cempreng. Dikit banget ya. Mungkin nggak, orang biasa nggak notice. Gue nggak bilang gue bukan orang biasa sih, tapi ada feel cemprengnya yang biasanya nggak ada di lagu ini gitu. Oh, nah itu dia Audio Lovers. Kenapa gue minta Andre pakai lagu yang biasa dia dengerin gitu. Kalau misalkan lagunya dari gue kan kayaknya obvious banget lah itulah. Jadi sekarang gue minta dia kasih lagu, dia dengerin lagu yang biasa dia denger, berarti kan dia mengenal lagunya apa gitu loh. Suaranya gampang didengar, enteng buat didengar. Kalau ini dia karakternya warm, deep. Kalau ini dia karakter lebih bright, lebih light gitu ya. Ini vokal lebih nonjol daripada dia, tapi nggak se-ngecering ini. Ini kan ngecering nih, tapi layernya gue bilang kayak kepisah. Ini ngecering tapi layernya nyambung. Oh. Jadi high sama mid-nya dua-duanya karakternya emang bright gitu. Terus rata kalau pakai gini nih, volumenya harus sampai 80.
Dari tadi pakai ini cuma di 60-an. Oh, oke. Biasanya kalau di audio mobil kenapa tuh? Apa ya? Driver ini butuh power lebih besar biasanya kayak gitu. Kalau ini dia lebih minim, bisa dibilang tuh lebih efisien. Dia nggak butuh power gede, bisa di drive pakai ampli yang dayanya tuh nggak tinggi gitu ya. Effortless lah. Iya, lebih effortless gitu. Cuma kalau ini butuh power gede, jadi agak lebih berisik dikit kali ya. Bisa kita bilang. Tapi jujur itu nggak semua orang bisa denger. Ya benar. Ini lebih garing. Karakternya bright garing. Oke. Bisa dibilang tuh kayak cheap gitu, kayak murah. Kalau ini garingnya garing mahal, keringnya kering mahal. Oke. Cuma layer ini tuh antara high sama mid lebih nyambung. Ya plus minus nih. Jauh banget. Ini kayak mahal berarti. Oke. Salah gua bro. Tapi suara vokalnya enak. Detail kalah, vokal enak, nyambung, gampang didengar. Tapi tenaga kurang. Kick bass nggak ada, low bass apalagi. Jadi apa ya? Mungkin karena gue udah biasa denger lagu ini di sistem yang proper, at least bisa ngeluarin seluruh buih-buih instrumen, bass segala macam kali ya. Jadi nggak ada feel gue pengen denger lagu pakai earphone ini. Malah jadi males. Ini gue bukan mencari-cari ya, tapi gue ingin mencoba menikmati. Tapi misalkan biasanya gue nyoba nikmatin tuh selera gue di sini nih, parameter dasar gue. Dan itu kayak di bawah gitu. Jadi gue mau nyoba buat menikmatinya pun juga nggak dapat terus gitu. Bocor. Ini Bocor? gua nggak kedengeran sama gua. Serius lu? Iya serius, ini bocor. Tak, udah denger tak. Iya bocor. Ini tuh di sini. Biasa kalau ini tuh taknya tuh bener-bener petak gitu. Kalau ini tuh kayak ketukan ini tukang bakso, tau nggak lo? Nanti lo denger kok. Harusnya tuh ada bass rendah yang jer, tapi kalau ini cuma kayak der gitu. Harusnya tuh dia jer. Dan ini gue harus kenceng banget buat bisa ngeluarin si bass rendahnya itu ya. Jadi kalau pelan nggak ada. Lu berasa kayak kurang boosting atau emang kurang kayak lu berasa kayak kurang boosting atau? Bukan kurang boosting lagi. Secara naturalnya memang kayak nggak keluar. Berasa Gitu. semuanya kempes gitu. Ya, kita bisa ngomong kempes gitu. Energinya kurang, nggak ada feel-nya gitu, nggak ngeblend untuk bass ya. Tapi overall kalau kita dengar instrumen vokalnya, dan ini surprisingly ya dengar lagu Toxicity, System of a Down yang Dear Dance, itu kalian coba cari. Itu kalau kalian pakai audio yang sunpiece gitu ya, yang agak sampah, itu bunuh diri. Jujur, karena sakit banget, instrumennya tuh rame banget gitu. Cuma enaknya dia tetap masih agak calm. Jadi buat orang, ini enaknya buat denger apa ya? Lagu-lagu klasik simfoni kali ya. Buat denger simfoni gitu yang nggak butuh bass banyak tapi kalian butuh suara yang clear, terus suara yang jelas. Ini bagus. Tapi kalau kalian butuh bass, gue bilang nggak bagus. Oke. Gitu. Ini ngomong apa adanya ya, bukan menjelekan. Bagus atau enggak relatif. Gitu. Mungkin buat beberapa orang ini bassnya super cukup. Tapi menurut gue karena ada pengalaman ya ketemu cukup customer gitu, denger bass gini pasti katanya kurang. Mas bisa naikin dikit nggak gitu? Atau kok bassnya bisa nge-punch dikit nggak gitu? Oke, dan biasanya orang yang biasanya nih orang awam nih yang nggak terlalu lah ya nggak usah dibilang orang yang tahu audio banget deh. Cuma suka lagu deh gitu. Dia tahu lagu, dia suka lagu, terus dia ini yang pasti dia tahu, yang pasti dia kenal bass. Iya, paling gampang. Dia cuma tahu bass. Kalau book itu bass, tapi dia nggak tahu suara. Yo, cengli dong. Cengli. Maksudnya ya itu biasa ya. kita sering temuin kan. Pokoknya orang book itu bass. Kalau cring apa tuh gitu. Masih ada loh yang belum tahu gitu loh. Yang suara cring, ngecering sampai pedes, shouty atau apa segala macam. Mereka itu nggak tahu gitu loh. Dia cuma tahu book, bass aja. Iya. Gitu loh. Bass terus kayak tajam atau enggak udah kelar. Gitu. Tajam, bass, udah dua doang itu tahu. Itu kita bicara orang awam ya. Tapi biasanya kalau orang yang datang ke workshop ataupun yang udah tahu lah, oh ini bassnya ada sub bass, ada mid bassnya, kick bassnya, low bassnya ada, ya, bla 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 gitu. Itu bass itu berbeda-beda gitu loh. Bass aja di frekuensi tertentu itu ada beda-beda gitu. Di sini mesti yang apa, di sini mesti yang di frekuensi berapa itu mesti yang apa gitu. Tapi banyak yang nggak tahu. Tapi ini
kita itu cuma honest review, tidak menjelekkan Brand dari manapun gitu brand ya. manapun gitu loh. Maksudnya kayak menempatkan diri, gue sebagai user, kan gue bayar. Kan netizen maunya gitu kan, Iya. gue bayar, gue dapat apa yang gue mau. Gitu. Nah ini menurut tuh tadi ini cocok untuk yang udah yang ketawa lu. Ini menurut tuh ini cocok untuk lagu yang klasik. Bisa dibilang kayak gitu. Lagu yang tidak membutuhkan bass. Atau buat kalian yang nggak suka bass nge-punch kencang, ini. Oke. Terus build quality-nya menurut tuh gimana? First impression-nya, pegang nih barang. Gue suka yang tadi gue highlight banget tuh kabelnya ya. Ini kabelnya gue suka, mereka bikin kayak gitu-gituan. Terus ada karetnya lagi di kuping. Cuma memang berasa lebih pegel pakai ini dibandingkan pakai yang dua ini nih. Tadi dulu, pegelnya lu. Di sini nih, karena kan dia lebih gendut kabel karet itunya. Jadi berasa kuping kita tuh kayak gituin. Tapi balik lagi ya, kuping gue kan tipis nih. Orang bisa lihat sendiri. Gitu agak begini gitu. Ya, balik lagi ke customernya ataupun yang lo beli, lo bisa copot ataupun enggak. Yes. Optional, makanya kenapa dikasih optional kan dari dulu mungkin udah tahu kali. Oh ini optional, bisa harus nambah ini berarti. Kan, iya, gue nggak tahu ini optional harus nambah. Ini tuh depends, lo perlu apa enggak nih, lo bisa copotin bisa Oh bisa pakai. iya, ngerti. Oh kalau ini kan nggak bisa dicopot nih. Ya, ini nggak bisa dicopot, selangnya udah jadi satu. Kalau dari desain sih gue demen ini. Desainnya sih gue demen, Simple. apalagi warnanya ya. Iya, Ini hitam. warnanya gue banget. Aku sih yes. Tapi sebagai user tidak. Oke. Untuk selera gue enggak. Oke, dari suara tadi kan lo udah dijelasin. Terus kalau misalkan dari harga ini berapa? Salah, gue nggak patokannya nih. Ini makanya kenapa kalau misalkan netizen bilang lu kenapa nggak kasih patokan harga? Gue nggak mau kasih patokan harga dulu. Jadi biar dia tahu Orang menilai gitu. orang ya, menilai dia. gitu. Boleh ngasih pasti gitu nggak? Maksudnya harus banget. Kasih aja nominal, gue mau tahu. Sejuta lah berarti kalau gitu. Oke. Dari rate 1 sampai 10 lu kasih berapa ini? 7. Di atas ini. Tapi harga lebih murah. Bingung kan kenapa gitu? Kalau jadi menurut lu kalau misalkan ini 2 lu gabung jadi 1, kalau misalkan ada bass ini udah enak. Banget. Nggak bohong. Bahkan bisa lebih enak daripada ini. Oke, sekarang barang yang keempat. Ini Aria Snow High Performance. Ini yang Snow Edition. Oh anak manga banget ya, anime bro. Gue suka sih, sumpah gue suka. Keren sih. Tapi kayak kalau buat dipajang di rumah kurang nih. Ini bagus sumpah, ini kalau dipajang depan rumah nih. Apa tuh bro? Gitu. Oh, depan rumah? Nggak di depan dong. Oh. Maksudnya pajangan di rumah. Oh, oke, pajangan. Ini dari Moondrop ya. Apa? Ini dari Moondrop. Moondrop. Oh dapat tasnya. Nah ini udah fix mahal bro. Aria Snow Edition. Tuh kan. Nah ini gue maksud nih, ini kalau kalian bawa kabel ada tasnya begini aman. Bawa Kalau kabel telanjang gini nggak ada begitu. tasnya, wah salah mamen. Oh ini gold plated juga ya? Oh ada velcro-nya. Oh velcro-nya, oh bisa dicopot. Oh bagus loh, semua dalam ini ada packaging lagi masing-masing. Oh earpiece-nya banyak, ini ada 2 set. Ini ada 3 set. Lu dikasih pilihan warna hitam atau transparan? Hitam dong. Apa? Megangnya beda? Oh iya dong. Oh iya. Oh iya dong. Nah ini, gue jadi takut kayak orang zaman dulu. Kenapa? Lu menentukan nih produk bagus atau enggak untuk produk audio ya dari bebannya. Nah itu gue nggak suka tuh sebenarnya. Why? Tapi ini dipegang enak. Karena bisa aja cuma casingnya doang diberatin. Oh. You'll never know. Typo. Wih, frekuensi respons Tuh. dari 15 Hz up to 50.000 Hz. 50 kHz. 50 kHz. Nah ini bawa apa tuh? Efektif. Oh Frekuensi efektifnya respons. 20.000. Nggak usah ngomong bro, jangan gitu dong. Kan kalau awam jadi takutnya aku dibohongi gitu. Ya tapi kalau awam juga nggak baca begitu ya. Nggak tahu enak apa enggak. Nah terus juga ini please banget ya, buat orang yang mau belanja produk jangan pernah sok pinter sendiri. Kalau konsultasi kalian bukanin dagang. Jadi konsultasi ini sama yang memang beneran jualannya. Kalau kalian nggak percaya nggak usah didebatin. Cabut aja cari seller lain, kelar. Setuju nggak kok? Please. Karena kalau kalian yang paling pinter, ini bisnis kalian, bukan bisnis orang lain. No offense ya. Karena dia toko udah lah. Ada merah kanan ya. Nih dia kayaknya keren ya, ada Oreo splitternya. Tuh dari Moondrop. Gue jadi merasa teracuni nih. Gue tuh sebenarnya pengen banget nyobain ginian. Tiba-tiba malam-malam ada tim media audio
dateng, nggak tahu dari mana. Oh beda sih bro, mahal sama enggak. Beda sih. Apa ya? Ngeplak di kuping enak banget. Oh, ini frekuensi responsnya 15 Hz sampai 50 kHz. Tapi efektifnya, Efektifnya 20 sampai 20.000. Oke, kalau misalkan di spek lu sebagai ini frekuensi respons sama efektif frekuensi respons bedanya apa menurut lu? Frekuensi respons berarti capability yang bisa di play. Oke. Gitu, yang bisa dikeluarin sama si produknya. Start dari 15 up to 50.000. Tapi yang significantly bisa didengar 20. ya normalnya dari 20 up to 20 kHz. Ya mungkin dia mau show off gitu, produk gue tuh bisa loh capacity-nya buat ngeluarin yang lebih. Berarti fix mahal. Ini kalau kalian dengerin lagu ini di awal kan ada yang 1, 2, 1, 2, 3, 4. Itu ada. Ekspresi Dari orang ngomong 1, 2, 3, 4 aja bikin. Oke, ini gue excited tapi nggak boleh gitu. Harus netral. Ini juga volumenya agak gede dikit ya. Cuma ini butuh volume lebih besar. Ini yang si Aria nggak perlu sebesar ini. Harusnya dia lebih enteng buat di drive. Enak. Setiap petikan senar gitarnya, kayak lagunya tuh bener-bener ngeblend banget. Lu tapi bisa dengerin setiap instrumennya detail per detailnya. Bahkan ada 6 senar gitar, lu bisa dengerin masing-masing senar gitarnya tuh kayak, oh senar atas tuh di picknya gimana, senar bawah di picknya gimana. Oh, ketahuan. Ya kayak lu bisa sampai segitunya. Mid vokalnya tebel. Jadi frekuensi mid bagian vokal ya tebel. Tapi nggak tabrakan sama instrumen. Didengarnya tuh jelas gitu, ada porsinya masing-masing. Detailnya enak banget. Ada kayak jentikan jari, tracknya itu tuh lu bisa ngevisualin orang tuh lagi begini gitu. Oke. Terus kan dia tracknya tuh kayak 2 jari gitu. Lu bisa ngerasain kayak 2 gitu. Tapi bass yang nge-kicknya itu gebukannya agak kurang. Tapi low bassnya didengarnya effortless. Mahal. Satu kata pendescribe ya, bisa denger mahal. Denger vokal perempuan strong, tapi nggak yang over dengung. Oke. Gitu ya. Karena biasa kan denger suaranya kan over dengung gitu. Di banyak speaker. Tapi enggak. Ruangnya cukup luas, jadi nggak yang luas, tapi cukup luas. Detail instrumen enak banget, cuma tetap kick dari bassnya kicknya kurang buat gua. Low bassnya ada, tapi nggak bisa lebih greget lah. Agak kurang greget gitu karena dia. Tapi nggak tahu ya, balik lagi ya player. Gua nggak berani judge juga, tapi pakai satu player yang sama, dengerin beberapa device. Low bassnya tuh strong, profile low bassnya tuh strong, tapi apa ya? Karena kadang kan low bass biasa tuh cuma kayak jer gitu doang. Ini tuh kayak jer gitu loh. Ada tapi kurang gitu. Tapi bagus, ngerti gak sih lo? Jadi low bass itu karakternya keluar, detailnya keluar, cuma kurang greget. Bukan kempes, bukan. Oh dia punya selang karet juga. Ada gue baru lihat. Oke. Dari segi build quality dan kenyamanan. Build quality bagus. Dipegangnya bener berasa kayak megang barangnya. Kalau yang tadi kayak pegang mainan. Beratnya ya? Beratnya. Cuma balik lagi ya, gue nggak mau ngejudge dari berat, tapi jujur memang kalau dipegang ya berasa gitu. Untuk warna, gue suka banget. Dia stick sama karakteristik ini apa? Special edition-nya kali ya? Mungkin ya? Aria Snow Edition. Ini logo bunga es, terus warnanya silver. Nggak tahu ya. Soalnya kalau dia bikin biru mungkin alay kali ya. Dia bikin putih nggak mahal gitu kesannya. Akhirnya dia mikir nih buat dibikin warna silver kayak gini. Tapi bagus sih, low profile. Cuma tetap nunjukin karakteristik editionnya kali ya.
Kabel jujur gua nggak tahu nih bedain kabel-kabel ginian, tapi kelihatannya serat kabelnya. Oh dia dua jadi satu digabung ya. Kalau ini, oh sorry. Kayaknya sih secara kabel dia lebih tebal dikit banget. Apa namanya tembaganya? Oke. Cuma dia di twist gitu loh, kayak koik. Kayak dibikin Kabel DNA. di twist. Kalau ini kan ini enggak. Iya kelihatan sih ini kayak lebih mahal gitu. Kayak ada lebih apa namanya? Oke. Ini gold plated juga berarti yang ini gold, silver, gold. Iya. Oke, terus kalau misalkan dari harga? Jujur ya ini sih harusnya sih bisa di atas 5 juta. Tepatnya aja. Aduh susah kok, nggak bisa gini nih, gue nggak bisa ngargain. Takut disrespect juga ke produknya gitu loh, karena ini kan karya seni nih. Yaudah 5 juta. Intinya kan jauh nih daripada ini nih ya. Pokoknya 5 juta loh. Oke, terus rate dari 1 sampai 10 yang ngelawan ini semua. 8,5. Oke, terus harga tadi lu kasih berapa? 5 juta. Tepatnya 5 juta. Oke, kita dari QKZ ZXD 2 juta. Ratingnya tadi 6,5. 6,5. Oke, dari KZ ESX Harga 1,5 juta ya. Rating 8 ya? 8. Oke, Lea 3 point Rating 6,5 kalau nggak salah gue kasih 7. Harga 1 juta. Ya kan? Ya. Oke. Terus Ini yang Aria paling Snow mahal. Edition. Ulang lagi tadi lu. 5 juta, ratingnya 8,5 bintangnya. Oke, sekali lagi gua minta maaf, jangan tersinggung, please. Karena ini Andre pun nggak tahu harganya berapa. Gue nggak tahu pasar Sama untuk sekali, produk ini nggak ya, tahu. pasar itu berapa, dia juga nggak tahu. Dia nggak tahu sama sekali, pokoknya harganya berapa. Gua kaget sih sebenarnya, serius. Lo mau tahu ini harganya berapa? Berapa? Pembuktian Ya ini ya, ini Iya, boleh, pembuktian. boleh. Ini Oh, ini waktunya udah habis semua nih? pembuktian. Itu udah habis, kamu 4 doang. 4 doang. Jadi QKZ ini yang ZXD, dia tadi kasih harga berapa? 2 juta. 2 jutaan. Harganya tau nggak berapa? Berapa? 170.000. Hah? 170.000? 170.000. Ini ini harga 170.000. Pantes gak heran kan dia nggak tahu nih naruh bahasa apa, desainnya Iya kan? gimana. Oke lanjut. Oke, ini harga 170.000. No disrespect ya, gue nggak ngatain ya. Iya. Tapi maksudnya kita ngerti. Oke, terus yang KZ ESX ini, lo tadi kasih harga berapa? 1,5. 1,5. Lo tau harganya berapa? Berapa? Nopego, 250. Harga 250.000. Tapi menurut dia suaranya itu segitu harganya. Jadi menurut gue sih nggak boleh tersinggung ya, gak usah tersinggung ya. Malah Bagus nih. bagus. Iya dong. Lo keren, lo juga. Kesel gue ditipu. Tapi oke lo sumpah ya, maksudnya di luar ekspektasi gue. Iya. Apalagi ngomong gold plated. Terus ada gue nggak tahu ini iming-iming atau enggak ya. Bener apa enggak, Iya. kita juga nggak tahu gitu loh. Ini gue kenapa kasih lebih mahal daripada ini karena ada fitur ini. Oh, Gitu. ini lo harganya mahal lo. Iya, itu doang harusnya mahal. Dan lu berani lu naruh di situ. Nih gue jamin ini beneran mahal nih 2. Oke. Oke. Balik lagi. Kepo. Ini yang Lea 3 point. Tadi dikasih harga berapa? 1 juta. 1 juta. Lo tau harganya berapa sebenarnya? Berapa? 369. Harganya 300. Dia nggak sampai 400.000, 369.000. Oke. Tapi ya, suaranya ngalahin dia. Ya tergantung lah. Ini kan tergantung genre musik ya kan. Betul. Tadi dia bilang yang ini bassnya. Sorry, ke karakteristik barangnya. Gue ngargain based on karakteristik barangnya. Oke. Tuh. Terus yang Lea ini. Ya, Lea. Aria. Aria Snow Edition. Tadi dikasih harga berapa? Gopek. Gotiao 5 juta. 5 juta. Kok gope? 5 juta. 5 juta. Tahu harganya berapa? Harganya 1.166.500. Aria. Ternyata overrated ya buat gue ya. Ternyata tidak semahal itu buat mendapatkan produk yang enak bro. Itu dia. Dan berarti terbukti orang kaya nggak suka bass. Kan sumpah ya, lu perhatiin, nanti lu dengerin sendiri kok, gue gak bohong. Semakin dia mahal, bassnya semakin berkurang. Kenapa begitu ya? Enggak. Kita bicara di sini ya, bukan dari setelan Oke, mobil ya. Maksudnya karena kita bicara di sini.
Apa namanya? Dan bener ya, tadi yang ini gue bilang secara karakteristik dia bertentangan gitu. Si frekuensi tingginya gimana, midnya gimana, ternyata bener harga dia murah. Berarti dia nggak mementingkan kayak keselarasan. Yang penting suaranya ada cering, bassnya gebuk, enak. Keluarin aja semuanya. Iya. Atau mungkin pas denger, gebuknya enak nih, suaranya kurang ngecering gitu. Bikin dia lebih ngecering, kita nggak tahu ya. Tapi ya, dia nggak peduli balance atau apa mungkin. Tapi overall 100 ribuan kok. Bisa dengerin di mobil, speaker mobil. Iya, dan jujur ya, soalnya gue pernah beli wireless earbuds Lipertech gitu ya. Itu dulu beli 1,4, sekarang harga 1,7 seingat gue. Kayak setara sih harganya, rasanya sama kayak ini. Oh, oke. Atau mungkin karena si yang gue pakai wireless ya, sedangkan ini wired dan device-nya kita nge-play-nya. Ya, ini gue nggak tahu nih, ini harga berapa? Ini berapa? 8,5. 8,5. Dengerin lagu, buang duit 8,5 juta cuma buat dengerin lagu ya. Di HP udah pasti kualitasnya menurun sih. Pasti turun, makanya kenapa gue langsung dorong yang Ya. udahlah dengerin aja yang ini sekalian. Dan filenya lu dengerin itu tadi Semuanya WAV FLAC gitu. At least satu lagu di atas 30 megabyte. Nah, gitu. Ya kalau kalian dengerin pakai MP3, Ya. mau barang semahal apapun. itu udah gak usah dijelasin lagi lah. Ini audio lovers juga udah pada pinter kok pasti. Nah mungkin mau denger quality bagus pakai MP3 atau dari YouTube musik itu nggak Tapi mungkin. jangan sedih, banyak orang pakai Spotify mereka pikir udah bagus. Sedangkan begitu kita lihat di quality mereka pakai quality-nya ditahan-tahan biar Oh nanggung. Nanggung. masih pakai gitu tapi dibilang enak, gue bilang ini ngaco nih. Ya mungkin enak buat mereka, nggak enak buat kita. Jadi Oh, iya sih, ya betul. kita harus maksudnya kita harus selarasin sama ya mereka lah gitu loh. Yes. Mereka masih mampu cuma di Spotify. Gue belum nyampe di atau mereka belum tahu. Iya, betul. Tepatnya Kayak- sih belum tahu mestinya. Mungkin kayak suara yang benarnya gimana gitu. Baru ininya kata orang pakai ini, kata orang pakai ini Belum ngefeel langsung. biasanya. Setuju gua. Nah kalau misalkan di mobil, gue pakai Spotify pakai apa itu karena gue keseharian itu di mobil, gue cuma jalan nyambungin dari handphone ke head unit atau lampu ke prosesor, play jalan musik jalan nyetir, kayak gitu Oke. doang. Jadi harian. Iya, benar sih, praktikal ya. Praktikal. Gak ribet. Setuju. Mungkin karena gue udah kebiasa ribet kali ya. Kayak gue suka pakai Apple Music. Karena jujur kok, kita milih lagu di Apple Music sama di Spotify, gampangan Spotify. Nggak tahu ya, entah dari interface-nya, terus pilihan lagunya segala macam. Tapi kalau Apple Music tuh kayak lebih old school gitu loh kelihatannya. Tapi quality-nya beda dong. Beda jauh banget. Karena basicnya Spotify itu MP3. MP3 tapi dia MP3 yang paling tinggi. Tapi kalau si Apple Music dia itu apa sih namanya? Apa? Lossless. Dia lossless. Gue lupa, bukan WAV, bukan FLAC. Gue lupa nama tipe file LDAC ya atau apa sih? Dulu sih M4A dulu, tahu nggak? M4A, nah udah berubah. Pokoknya cek sendiri deh. Dia udah lossless. Tanya gue dong, Oke. gue pilih mana dari 4 ini nih? Iya itu dia. Pertanyaannya Ini gitu. terakhir. Itu terakhir Oke. pertanyaan yang gue mau tanya ke dia. Oke, dari keempat ini, lu pilih yang mana? Oh dia pilih ini. Tapi jujur desainnya gue gak suka. Gue kesel banget Tapi liat karakter desainnya. suaranya, Andre itu pilih ini. Yes, secara karakter nyantol banget di gue. KZSX. Jerman Technology. Katanya dia bilang sama sama mobil dia. Nah nanti, oke. Lu masih inget? Gue belum denger. Gue udah denger mobil lo, tapi gue belum denger. Itu, lu inget ini. mobil gue nggak? Mungkin kalau inget lu coba dengerin juga. Gue suka tuh karakter speaker yang warm ya. Mungkin banyak orang bilang. Dulu, nih audio lovers nggak tahu nih, warm itu apa? Oke, simple gini. Kalau suara yang bright, pernah denger Tompi? Nggak pernah, cek. Kalau yang adem atau kita bilang agak warm, gue tuh biasa compare-nya sama almarhum Om Glenn. Kalau Tompi kan kalau lebih, Tompi dia lebih bright, lebih gitu. ya suara lebih tinggi. Kalau si Glenn Fredly suara lebih Nyantai. adem gitu. Nah simpelnya gitu aja tuh. Kalau Kalau compare-nya kayak begitu ya. Jadi untuk orang awam ya, pun jadi nyampe. Oke, Kalau Tompi kan message-nya nyampe. spirit apa ya gitu tuh. Kalau Glenn tuh yang kayak gitu.
lembut chill. Nah gue lebih suka yang kayak gini karena gue sering juga denger lagu elektronik. Elektroniknya tuh genrenya kalian tahu ini gak sih, Majestic Casual. Nah lu ngerti lah, FKJ, Darius, O, terus Muramasa, banyak lah ya kayak gitu. That's why kenapa gue nyantol banget pakai ini. Kalau kita denger lagu-lagu elektronik yang chill pakai karakter yang kayak ini sama ini nih, terlalu bright buat gua. Jadi vibes-nya tuh kurang dapet. Dan buat denger hip hop, gue cinta banget sama hip hop, ini gue suka. Karena buat ke low bass-nya, deep-nya dapet, punch-nya tuh gak over. Gitu. Karena kalau, apalagi kalau hip hop yang gue denger kan lagu-lagu zaman dulu, banyak recordingannya bass-nya tuh kasar. Over dengung. Nah kalau pakai ini udah wassalam nih. Jadinya nggak nyaman gitu. Tapi kalau pakai ini oke. Apalagi yang gue bilang udah dia warm karakternya, vokal, mid sama bawahnya tuh ngeklop banget gitu layernya. Gue suka banget. Oke. Ini kurang bass. Tapi buat denger suara bassnya, low bassnya bagus. Cuma ada kurang apa ya? Kurang greget. Cuma kalau dibilang detail dia detail. Tapi lu masih agak sedikit mencari. Lu tadi dengerinnya itu male atau female? Male female denger. Oh. Male-nya tadi gue denger Glenn Fredly, female-nya itu Cindy Bernadette, rock-nya itu si siapa? Guns N' Roses. Dengerin lagu System of a Down apa sih itu? Ya itulah genrenya dia. Yang agak R&B, hip hop / pop itu Post Malone. Jadi mostly kayak hampir semua genre yang manusia denger ada, udah didengerin. Oke, Audio Lovers itu adalah versi dari Andre dari Brem. Ini urutannya menurut dia. Sorry ya yang punya produk ya kalau seandainya nonton gitu. Ya, ini kan nggak ada maksud. review. Gue nggak ngerti apapun tentang Dan harga. yang tadi pun yang lo ngerasa harganya tinggi, ternyata cuma harga Iya 170.000 kan? Jadi 200.000. Besok gue beli. Ya kan berarti ya kita mohon maaf kalau misalkan kita menyinggung salah satu pihak ataupun semua pihak, kita minta maaf. Nah inilah reviewnya kita. Ya. Dan kalau ada perbedaan dari apa yang kita dengar, jangan langsung ngejudge. Ya kita kan manusia, pasti Ya. bisa beropini. No? Ya sorry juga kalau ada kata-kata yang salah misal gitu ya. Karena kan mungkin kita playernya beda, gitu, filenya beda walaupun lagunya sama. Ya gitu. Waktu mendengarkannya beda, moodnya beda. Gue berdiri kalian tiduran. Gue habis makan lu kelaparan. Iya beda. Itu beda. Mood juga Iya. ngaruh. Mood juga mempengaruhi quality suara yang lu dengerin gitu. Yes. Lu lagi kesel ya lu secara nggak langsung, secara dicuci otak kalau misalkan, gue denger lagunya begini aja deh. Plus apalagi jangan sambil minum. Oh itu kan bukan enak. Depends. Oh iya. Kalau buat apa namanya kita netral nih agak susah. Karena lu ada feeling buat kayak gue pengen enjoy mana nih, gitu menggebu-gebu emosi kan naik tuh. Benar. Gitu nggak bisa. Oke, Dre, Oke. thank you sekali lagi. Thank you udah juga. kasih kesempatan kita buat lu. Gua mustinya thank you sama lu gitu loh. Iya Apa ya? sama-sama deh kok. Nah ini Audio Lovers. Jadi kita tuh biasa di belakang kamera. Kita ngomong tanpa filter. Jadi kalau kita ketemu di depan kamera, kita ngobrol pakai filter jadi bingung. Itu dia. Iya. Oke lah Dre, udah lah pokoknya gue thank you sama lu udah kasih luangin waktu untuk ngedengerin ini. Ngedengerin keempat ear monitor ini. Thank you ya. Thank you juga Thank you. kok. Thank you buat tim Media Audio. Yuk, bye-bye.